Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Ensa Mahendra 154182119 yang pada kesempatan kali ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi presenter pada aspek fisik dan lingkungan. Berikut adalah apa yang kami bawakan terkait dengan laporan pasca survei di lapangan lalu. Outline presentasi pada kesempatan kali ini ada 4, yaitu sasaran, gambaran umum, klarifikasi isu, dan hasil analisis. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada slide-slide selanjutnya. Kita mulai dari sasaran. Sasaran untuk aspek fisik dan lingkungan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya, itu ada 2. Yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi fisik dasar dan lingkungan di Kecamatan Cigugur, dan yang kedua adalah mengidentifikasi kondisi fisik buatan di Kecamatan Cigugur. Sasaran aspek ini kemudian turun untuk dijelaskan menjadi 4 analisis pada sasaran pertama dan 1 analisis pada sasaran kedua yang bisa dilihat pada slide ini. Kita lanjut pada gambaran umum. Berikut beberapa gambaran umum yang dapat kami sajikan berupa peta, yang mana peta ini atau data ini akan kami olah untuk dijadikan data pada tahap analisis lanjutan. Yang pertama adalah daerah administrasi Kecamatan Cigugur, yang mana Kecamatan Cigugur sendiri terdiri dari 10 desa atau kelurahan yang pada bagian baratnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka. Kemudian ada peta pola ruang Kecamatan Cigugur yang diterbitkan oleh Bapeda pada tahun 2011 sesuai dengan RT RW-nya. Kemudian ada pembagian kawasan budidaya dan kawasan lindung yang turunannya dari peta pola ruang, kemudian diklasifikasikan menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung sendiri di Kecamatan Cigugur sesuai dengan peta pola ruang tersebut sebesar 48,86% dan sisanya merupakan kawasan budidaya, yaitu sebesar 51,14% dari total luas Kecamatan Cigugur. Berikut adalah peta curah hujan di Kecamatan Cigugur. Kemudian ada peta kelerengan Kecamatan Cigugur beserta dengan konturnya. Dan kemudian berikut adalah peta 3 dimensi kelerengan Kecamatan Cigugur yang diolah melalui aplikasi Global Mapper. Dan ini adalah jenis tanah, persebaran jenis tanah di Kecamatan Cigugur. Kita lanjut ke klarifikasi isu, yang mana klarifikasi isu ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang air, yang kedua bencana, dan yang ketiga adalah pencemaran. Yang pertama adalah kekurangan air, yaitu kekurangan air terjadi pada sektor pertanian. Yang kedua adalah adanya bencana alam berupa kekeringan, longsor, gempa bumi, dan banjir pada tahun 2015 sampai dengan 2017 yang diambil dari data PODES atau Potensi Desa pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut juga, kami menghimpun bahwa bencana yang paling sering terjadi adalah bencana longsor. Yang terakhir, klarifikasi isu dari kami adalah adanya Sungai Cigerung, namun sungainya tidak aktif karena statusnya adalah musiman, yang kemudian dijadikan tempat pembuangan limbah kotoran sapi. Berikut adalah peta administrasi Sungai Musiman Cigerung di Kecamatan Cigugur. Kita lanjut ke hasil analisis mengenai daya dukung air. Hasil perhitungan DDA menyebutkan bahwa total demand air pariwisata, air pertanian, peternakan, dan domestik bisa dilihat pada slide ini dengan kebutuhan perharinya. Kemudian ditotalkan dan total supply-nya adalah seperti apa yang terlihat pada slide ini. Akhirnya, daya dukung air ini kami analisis dengan mengurangkan supply dan demand, yang mana pada daya dukung air ini mengalami defisit sebesar 2.066.360,3 liter per harinya. Namun, perhitungan ini kami tidak mempertimbangkan runoff air hujan dan PDAM. Berikut adalah
analisis spasial yang menunjukkan kecukupan air di desa atau kelurahan di Kecamatan Cigugur. Kita lanjut ke analisis daya dukung lahan. Analisis daya dukung lahan ini mengacu pada sebuah komoditas berdasarkan kesesuaian lahannya yang mempertimbangkan 6 variabel sebenarnya di sini. Yang pertama adalah curah hujan, temperatur rata-rata, kemiringan lahan, jenis tanah yang di breakdown lagi menjadi 3, yaitu ada tekstur tanah, pH-nya, beserta kedalaman efektifnya. Yang mana acuan tersebut kemudian di-overlay menjadikan daya dukung lahan per komoditas unggulannya. Peta daya dukung ini kemudian di-overlay dengan luas komoditas existing yang akan menghasilkan identifikasi kesesuaian komoditas yang ditanam. Berikut adalah variabel yang digunakan untuk tanaman padi, kemudian menghasilkan daya dukung lahan terhadap tanaman padi di Kecamatan Cigugur seperti yang terlihat pada peta berikut. Yang kedua adalah tanaman ubi kayu. Variabelnya sama juga, namun pembobotannya saja yang beda. Dan ini adalah hasil dari daya dukung untuk tanaman ubi kayu. Ketiga adalah tanaman bawang. Seperti yang terlihat, berikut adalah hasil daya dukung lahan untuk tanaman bawang. Untuk analisis kebencanaan, seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis kebencanaan di sini kami mengambil dari sumber data Podes atau potensi desa pada tahun 2018, yang mana menunjukkan bahwa terjadinya kekeringan lahan pada Kelurahan Cigadung sebanyak 1 kali dan Desa Gunung Keling sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan peta jumlah kejadian longsor. Pada Desa Puncak terjadi 5 kali, Desa Cisantana 1 kali, dan Kelurahan Cipari sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir adalah gempa bumi. Desa Puncak sebanyak 3 kali, Cisantana 3 kali, Kelurahan Cigugur 3 kali, Kelurahan Cipari 3 kali, Gunung Keling sekali, Desa Babakan Mulia 1 kali. Dan yang terakhir adalah peta kejadian banjir, yaitu hanya terjadi di Babakan Mulia pada 1 kali. Seperti apa yang telah dilihat sebelumnya, berikut merupakan peta kerentanan gerakan tanah di Kecamatan Cigugur. Dan ini merupakan peta kawasan rawan bencana Gunung Api Ciremai di Kecamatan Cigugur. Berdasarkan hasil analisis kami, kekeringan lahan wajar untuk terjadi dan sebagian besar terjadi di Gunung Keling karena banyaknya lahan pertanian dan daya dukung air di Gunung Keling mengalami defisit terbesar dari desa kelurahan di Kecamatan Cigugur lainnya, sebesar 16.910.688,8 liter per hari. Sedangkan longsor paling sering terjadi di Desa Puncak karena berada di zona dengan kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi. Longsor juga terjadi di Cipari meskipun sebagian besar daerahnya berada di zona gerakan tanah rendah dan sebagian zonanya merupakan zona menengah. Gempa bumi yang terjadi di desa atau kelurahan merupakan akibat dari gunung api Ciremai dan patahan di Kecamatan Cigugur serta patahan lainnya di sekitar Kabupaten Kuningan yang dapat mengakibatkan terjadinya gempa longsor yang dirasakan di Kecamatan Cigugur. Berikut adalah analisis alih fungsi lahan dan berikut adalah video alih fungsi lahan di Kecamatan Cigugur berdasarkan peta rencana dan existing tahun 2002 sampai dengan 2018.
Untuk guna lahannya sendiri bisa dilihat dari tabel berikut yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 sampai dengan 2017. Luas kawasan terbangun, hutan, sawah, dan vegetasi lainnya di Kecamatan Cigugur 2011 sampai dengan 2016 bisa dilihat pada pada grafik berikut ini, yang mana menunjukkan data yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Berikut rinciannya. Dan berikut adalah peta kesesuaian guna lahan di Kecamatan Cigugur, yang mana guna lahannya sesuai sebesar 75,49% dan tidak sesuai 24,51%. Dilanjutkan dengan peta kesesuaian pola ruangnya, yaitu pola ruang yang sesuai sebesar 76,84% dan tidak sesuai sebesar 23,16%. Sebelum itu, peta kesesuaian pola ruang dan guna lahan tersebut didapatkan melalui analisis dengan mengaitkan antara kondisi existing dan rencananya, yang mana dikatakan tidak sesuai apabila kawasan lindung beralih fungsi menjadi kawasan budidaya dan kawasan budidaya beralih fungsi menjadi kawasan lindung. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan data dan analisis sejauh ini, kami mendapati bahwa kondisi fisik dasar dan lingkungan di Kecamatan Cigugur yang ditinjau dari analisis DDA, DDL, dan kebencanaan menunjukkan bahwa ketersediaan air untuk kegiatan secara keseluruhan di Kecamatan Cigugur belum memadai. Untuk kebencanaan sendiri, Kecamatan Cigugur cukup sering mengalami gempa bumi dan gerakan tanah berupa longsor pada desa kelurahan tertentu, seperti apa yang telah dijelaskan. Untuk daya dukung lahan, di Kecamatan Cigugur didominasi oleh lahan yang sesuai hingga cukup sesuai untuk ditanami komoditas unggulan. Sementara daya tampung saat ini belum dapat kami simpulkan karena masih dalam proses analisis. Kemudian yang kedua, untuk kondisi fisik buatan di Kecamatan Cigugur disimpulkan bahwa dari data luasan tahun 2011 hingga 2016, luas lahan untuk permukiman konstan dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2016. Untuk sawah, luasnya fluktuatif setiap tahunnya ditinjau dari luas lahan terbangunnya saja, maka kondisi fisik di Kecamatan Cigugur tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam 10 tahun belakangan ini. Sementara untuk kesesuaian baik guna lahan dan pola ruang, dari rencana yang telah ada sekitar 23% lahan di Kecamatan Cigugur tidak sesuai kondisi existingnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Terima kasih.